Polisi menggerebek puluhan remaja yang menggelar pesta narkoba di sebuah hotel di Pekanbaru, Riau. Ya, dari 21 orang yang ditangkap, 14 orang positif narkoba. Tim Opsnal Subdit 1 Ditres Narkoba Polda Riau menggerebek sebuah hotel yang dijadikan tempat pesta narkoba oleh puluhan remaja di Pekanbaru, Riau. Dari 2 kamar hotel yang digerebek tersebut, petugas menangkap 21 remaja yang terdiri dari pelajar SMA, mahasiswa, dan anak di bawah umur. Petugas juga menemukan 3 butir pil ekstasi dan 1 bungkus plastik ganja yang diduga sisa narkoba yang belum digunakan. Menurut keterangan polisi, penggerebekan bermula saat polisi mendapat informasi dari masyarakat mengenai adanya aktivitas terkait penyalahgunaan narkoba. Dari informasi tersebut, tim Ditres Narkoba Polda Riau langsung melakukan penggerebekan dan menangkap 21 orang. Dari hasil penggerebekan kami temukan ada total 21 orang yang terdiri dari perempuan dan laki-laki. Dari 21 orang itu kemudian kami lakukan tes urin, ada 14 yang dinyatakan positif narkoba, ekstasi dan ganja. Ya, sisanya negatif. Di antara 21 orang itu pun ada 3 orang yang masih di bawah umur. Kombes Malang juga menjelaskan dari 3 orang di bawah umur, 1 diantaranya positif narkoba. Polisi mengembangkan kasus ini untuk mencari tahu pemasok narkoba untuk para remaja ini. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yosrizal, iNews melaporkan. Pemirsa, 9 terpidana pelanggar kanun syariat Islam tentang maisir atau judi online di Banda Aceh mendapatkan hukuman cambuk di muka umum. Ya, para terpidana mendapatkan hukuman 10 hingga 20 cambukan. Satu persatu pelanggar konun syariat Islam di Kota Banda Aceh kembali dieksekusi hukuman cambuk di muka umum. Para terpidana ini dicambuk Algojo setelah adanya putusan dari Mahkamah Syariah Banda Aceh. Algojo mencambuk terpidana bervariasi dari 10 hingga 20 kali cambukan berdasarkan jumlah taruhan judi online. Tadi ada beberapa orang yang hukumannya 10 kali cambuk, itu mereka masih nilai taruhannya rendah. Kemudian yang hukuman 20 kali tadi itu nilai taruhan mereka tinggi, sehingga ancaman hukumannya juga tinggi. Setelah menjalani eksekusi cambuk, para terpidana ini dinyatakan bebas dan akan diserahkan kembali kepada pihak keluarga masing-masing. Dari Banda Aceh, Syukri Syarifuddin melaporkan. Pemirsa, petugas Polda Metro Jaya menangkap seorang warga negara Iran atas kasus dugaan penyalahgunaan narkotika. Ya, polisi menemukan barang bukti narkoba seberat 4,4 kg yang dikamuflasekan menjadi keramik. Inilah detik-detik penangkapan Hadi Mohseni, warga negara Iran, yang dilakukan petugas Subdit 1 Direktorat Reserse Polda Metro Jaya. Pengungkapan jaringan narkotika internasional ini bermula dari temuan kepolisian terkait dugaan pengiriman narkoba dari Dubai ke Indonesia. Pihak kepolisian selanjutnya melakukan pemeriksaan pengiriman barang untuk mengetahui siapa penerimanya. Diketahui barang haram tersebut akan dikirim ke salah satu hotel di Pluit dengan penerima atas nama Hadi Mohseni. Petugas berhasil mengamankan pelaku dan dari tangan pelaku diamankan barang bukti sabu seberat 4,4 kg yang dikamuflase menjadi lempengan keramik. Dari Jakarta, Den Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Penahanan seorang guru honorer SD, Ibu Supriyani, ditangguhkan pihak Kejaksaan Negeri Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Ya, ia ditangkap karena dituduh menganiaya muridnya yang merupakan anak anggota polisi. Udah. Ibu sehat, Bu? Tangis haru Ibu Supriyadi beserta keluarga dan rekan sesama guru pecah saat keluar dari pintu tahanan Lapas Perempuan kelas 3 Kendari, Sulawesi Tenggara.
Setelah menjalani penahanan selama 1 pekan, akhirnya Kejaksaan Negeri Konawe Selatan menangguhkan penahanan guru honorer Sekolah Dasar Negeri 4 Baito ini atas permintaan kuasa hukum dan keluarga. Ibu Supriyadi merasa senang dan mengaku tidak pernah melakukan perbuatan tersebut. Saya bersyukur saya bisa pulang ke rumah. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan di balik ini ada hikmah. Mudah-mudahan sini ada hikmah yang saya dapatkan. Tapi memang Bu, Ibu tidak mengaku dengan perbuatan itu, Bu? Tidak, Pak. Tidak. Tidak. Berapa tahun Bu Ibu di situ? Mengajar. Selama saya honor sudah 15 tahun. Masuk 16. Selama ini memang tidak ada. Tidak pernah. Kuasa hukum Supriyadi merasa keberatan dan menilai proses penahanan janggal. Ia juga meminta agar kasus tersebut bisa dihentikan ataupun lewat proses restoratif justice. Beliau ini kan adalah sementara mengurus untuk P3K. Jadi otomatis dalam pengurusan surat-suratnya atau administrasi semua pasti akan terkendala. Ini makanya yang kami minta kalau bisa untuk dari pihak kejaksaan ataupun pengadilan kalau bisa dihentikan perkara ini dihentikan saja atau tidak kita RJ-kan saja. Kita restorasi justice. Sebelumnya Supriyadi ditahan setelah dituduh menganiaya muridnya yang merupakan anak anggota polisi berinisial D hingga mengalami luka di paha pada 24 April lalu. Saat itu korban masih duduk di kelas 1 SD dan saat ini telah kelas 2 sekolah dasar. Tim kuasa hukum dan PGRI pun berjanji akan terus mengawal hingga Ibu Supriyadi dibebaskan dan dapat kembali mengajar seperti semula. Dari Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Febriodo Tameng, iNews melaporkan. Ya, di tengah gaji guru honorer yang menjadi sorotan, tentunya ini sangat miris sekali ya. Dan tadi adalah suatu kebijakan hakim di mana penangguhan penahanan yang dilakukan untuk terduga pelaku guru honorer tersebut ya. Kita mungkin ada review-review ataupun juga pencarian fakta dan juga bukti yang masih dicari oleh hakim ya. Tapi kalau misalkan mengingat langkah ataupun tindakan hakim yang untuk menangguhkan guru tersebut, ini bisa jadi menjadi sebuah contoh untuk hakim ataupun jaksa di wilayah lain. Karena untuk kasus-kasus guru yang dikriminalisasi oleh pihak orang tua murid yang tidak terima anaknya mungkin didisiplinkan. Nah, ini bisa jadi harus berkaca nih di era yang masa lalu, masa-masa kita waktu masih belajar dulu, di saat guru mendisiplinkan kita, justru saat kita melaporkan ke orang tua kita malah kita yang dimarahi, bukan guru begitu. Nah, ini sebenarnya untuk pola didik ini tidak hanya jadi tanggung jawab di sekolah guru, tapi juga ke orang tua bagaimana cara mendisiplinkan anak dan juga menghormati serta menuruti peraturan yang ada, entah itu di sekolah ataupun ya di masyarakat luar. Ini luar biasa, sepertinya kamu hatam sekali ya tentang pendidikan terhadap anak ya, Arista. Tapi ya baik lagi bahwa pendidikan harus menjadi tempat yang aman, namun juga harus menjadi tempat untuk bisa menempa kita menjadi orang yang lebih baik ya, menjadi orang yang sukses. Tentunya dengan pendisiplinan tersebut selagi tidak melanggar kode etik dan juga aturan ya tidak apa-apa ya, Alista ya. Oke, kita ke informasi selanjutnya, Alista. Ada anggota DPR RI Komisi 6 yang juga politisi PDI Perjuangan Rieke Diah Pitaloka menyoroti kasus yang menjerat Supriyani, guru honorer di Konawe, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara yang dituduh menganiaya anak polisi. Malah minta uang damai 50 juta. Guru honorer suruh bayar 50 juta. Assalamualaikum besti-besti Luf Indonesia. Balik lagi di Viral for Justice, kali ini Justice for Ibu Supriyani. Aku dapat laporan pengaduan permohonan untuk pendampingan kasus terhadap Ibu Supriyani, guru SDN Baito di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara yang ditahan polisi, indikasinya hanya gara-gara menegur siswanya di sekolah. Orang tua menyatakan ada pemukulan terhadap anaknya yang sekolah di SDN Baito Konawe Selatan begitu. Dengan ada bekas luka yang menurut saya lihat fotonya juga bekas lukanya cukup parah. Tetapi pihak sekolah menyatakan hanya ditegur. Dan rasanya sih apa benar ada sampai luka kayak begini ya. Dan pihak sekolah akhirnya beserta guru terkait datang ke rumahnya untuk meminta maaf dan membicarakan secara baik-baik. Tapi kabarnya ini rilis dari pihak sekolah, orang tua malah minta uang damai 50 juta. Guru honorer suruh bayar 50 juta. Kirain kasusnya udah selesai, nggak taunya kabarnya ini langsung berlanjut dan Bu Supriyani dipanggil sama Polda, dan ketika dipanggil kita cek kebenarannya.
katanya langsung ditahan. Masya Allah, yuk kita kawal kasus ini seadil-adilnya, sejelas-jelasnya. Salam sopan Indonesia. Ya pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas dan kami sudah terhubung dengan Brigadir Medina dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Grogol, Jakarta Barat. Ya, halo Brigadir Medina, bagaimanakah pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melaporkan saat ini? Silahkan. Baik, terima kasih rekan Capat dan Arista dan juga selamat pagi pemirsa. Menemani aktivitas pagi hari Anda, kami akan mengajak pemirsa untuk mengetahui bersama bagaimanakah kondisi arus lalu lintas langsung dari kawasan Simpang Grogol, Jakarta Barat. Di mana dapat Anda lihat bersama di layar kaca Anda arus lalu lintas pada pagi hari ini terbilang cukup ramai dan juga lancar dari berbagai arahnya, yakni arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan lurus ke arah Pluit dan juga Dan Mogot, maupun yang akan mengarah ke Harmoni dan juga Tol pagi hari ini dalam situasi ramai dan juga lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan hanya menjelang antrian traffic light saja, selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar selalu menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda, mengingat adanya persimpangan di kawasan ini. Selanjutnya arus lalu lintas sebaliknya dari arah Dan Mogot yang akan mengarah ke Semanggi maupun Harmoni saat ini dalam situasi lancar, belum terjadi peningkatan volume arus kendaraan yang cukup signifikan di kawasan ini, dan kami menghimbau kepada Anda para pengendara khususnya roda 2 agar selalu berhenti di belakang garis stop pada antrian traffic light dan juga mematuhi arahan dan juga petunjuk dari petugas kami yang berada di lapangan untuk kelancaran arus lalu lintas di kawasan ini. Kemudian arus lalu lintas dari arah Harmoni akan mengarah ke Dan Mogot dan juga Tol saat ini dalam situasi kondusif lancar. Antrian kendaraan di belakang traffic light kurang lebih sepanjang 50 meter ke belakang. Selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Dan di kawasan ini kendaraan didominasi oleh kendaraan pribadi roda 2, roda 4, bus Transjakarta dan juga kendaraan besar seperti truk tronton. Dan kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dan juga bersabar dalam menunggu antrian kendaraan Anda. Dan pemirsa, Kepolisian Republik Indonesia menggelar operasi Zebra mulai tanggal 14 Oktober hingga 27 Oktober 2024. Operasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan disiplin masyarakat dalam berlalu lintas serta menekan angka kecelakaan di jalan raya. Dan kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar selalu melengkapi surat-surat berkendaraan Anda. Dan pemirsa, berdasarkan data IRS Korlantas Polri, angka kecelakaan di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 137 kasus laka lantas dengan rincian 21 meninggal dunia, 31 luka berat dan 195 luka ringan. Dari 137 kasus laka lantas tersebut, 37% terjadi karena kecerobohan para pengemudi. Maka dari itu kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar selalu berhati-hati dalam berlalu lintas dan tetap menjadikan keselamatan sebagai kebutuhan Anda. Dan pemirsa, bagi Anda yang ingin mengupdate informasi selengkapnya seputaran arus lalu lintas, Anda dapat menghubungi call center kami di 15169 ataupun melalui SMS kami di 9119. Demikian yang dapat kami informasikan langsung dari kawasan Simpang Grogol, Jakarta Barat. Semoga bermanfaat. Selamat pagi dan salam presisi. Silakan kembali ke studio. Baik, terima kasih Brigadir Medina atas laporannya langsung dari kawasan Grogol, Jakarta Barat. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Pemirsa, kepulangan Jokowi dan Iriana ke kota kelahirannya di Solo, Jawa Tengah mendapatkan pengawalan ketat 8 pesawat jet tempur TNI Angkatan Udara. Ya, dalam perjalanan menuju Bandara Adi Sumarmo,
Jokowi dan pilot jet tempur saling menyampaikan pesan via radio kokpit pesawat. Percakapan dengan pilot jet tempur diunggah Jokowi di media sosialnya. Usai pernah tugas sebagai Presiden RI, Joko Widodo pulang kampung dari Jakarta ke Solo, Jawa Tengah melalui Lanut Halim Perdana Kusuma. Kepulangan Jokowi dan Iriana menggunakan pesawat milik TNI AU dan mendapat pengawalan ketat 8 pesawat jet tempur TNI Angkatan Udara. 8 pesawat jet tempur yang mengawal diantaranya 3 pesawat T-50, 4 pesawat tempur F-16, dan 1 pesawat Sukhoi. Saat masih berada di langit dalam penerbangan ke Solo, Jokowi sempat mendapat pesan via radio kokpit dari pilot jet tempur yang mengawalnya. Seorang pilot mengucapkan rasa terima kasihnya atas pemerintahan Jokowi dalam memajukan bangsa Indonesia, terutama dalam memperkuat kemampuan TNI Angkatan Udara. Kemudian Jokowi membalas ungkapan penghormatan dari salah satu kokpit jet tempur yang mengawal dirinya saat penerbangan. Saya, Joko Widodo, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan dan pengabdian saudara-saudara semuanya. Terima kasih. Setibanya di Bandara Adi Sumarmo Solo, Joko Widodo dan Iriana disambut ribuan masyarakat yang sudah menunggu kedatangannya. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sebelumnya Presiden Prabowo melantik kepala badan dan sejumlah jabatan lain termasuk staf presiden. Ya, artis Raffi Ahmad dan musisi Yovie Widianto dilantik menjadi utusan dan staf khusus presiden. Presenter sekaligus pekerja seni Raffi Ahmad dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai utusan khusus Presiden bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni di Istana Kepresidenan Jakarta. Sementara itu, pendakwah Gus Miftah dilantik menjadi utusan Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Selain artis Raffi, Prabowo juga melantik musisi Yovie Widianto menjadi staf khusus presiden. Hari ini Presiden Prabowo melantik kepala badan dan sejumlah jabatan lain termasuk staf presiden. Jabatan utusan khusus diatur lewat Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2024 yang menyebut utusan khusus mendapatkan fasilitas keuangan setara menteri. Pemirsa, musisi Yovie Widianto dan artis Raffi Ahmad resmi dilantik menjadi staf khusus presiden dan utusan presiden. Dan berikut pernyataan Yovie Widianto serta Raffi Ahmad kepada awak media. Alhamdulillah hari ini saya dilantik dan dipercaya oleh Bapak Presiden untuk menjadi staf khusus bidang ekonomi kreatif, staf khusus presiden bidang ekonomi kreatif. Tentunya ini tidak terlalu jauh dari bidang yang saya geluti selama 40 tahun. Dan ini adalah sebuah tugas yang amanah yang alhamdulillah tentunya pastinya berat juga. Dan tetapi saya menyadari bahwa menjadi staf khusus presiden untuk bidang yang selama ini saya geluti, semoga bisa juga membantu akselerasi dari pemberdayaan ekonomi kreatif. Aku nggak baca. Yang sebesar-besarnya atas kepercayaannya dan atas kehormatannya kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, atas kepercayaannya melantik saya menjadi utusan khusus presiden dalam bidang pembinaan generasi muda dan juga pekerja seni. Alhamdulillah ini menjadi di mana saya bisa memiliki kesempatan untuk mengabdikan diri saya kepada tanah air tercinta. Mudah-mudahan apa yang saya lakukan di sini, saya bisa bekerja maksimal untuk membantu, meringankan, dan mengakselerasi apa yang sudah diarahkan oleh Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto, agar bisa terpenetrasi dengan baik. Sesuai dengan bidangnya saja. Jadi itu kan kalau merujuk ke Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2012, tujuan salah satu tugas UKP itu kan melaksanakan tugas-tugas yang diperintah oleh Presiden di luar tugas-tugas yang sudah di-backup sama kementerian dan instansi pemerintah yang lain. Karena bidang saya di kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan, ya nggak jauh-jauh dari itu.
Cuman memang ada salah satu tugas yang disampaikan itu adalah membangun komunikasi internasional terkait dengan moderasi dan toleransi. Beda. Jadi kalau utusan khusus presiden itu setingkat menteri negara. Kalau di peraturan presiden tahun 2012 nomor 17. Jadi ada kantornya rencana di istana. Jadi kalau soal komunikasi itu dengan Seskap, fasilitas dengan Setnek. Jadi bukan staf khusus, tapi utusan khusus presiden. Setelah resmi dilantik ini, apa langkah pertama yang nanti akan dilakukan oleh Bismillah untuk sesuai dengan bidang yang diutus oleh presiden? Soal kerukunan di Indonesia itu kan menarik dan isu krusial ya. Karena begitu banyaknya perbedaan di negeri ini. 17.000 pulau, 1.700 suku bangsa, 736 bahasa, 6 agama. Ini tentunya kalau tidak disikapi secara dewasa, ini kurang baik. Maka bagaimana upaya kita hari ini adalah menjaga kondusivitas itu terkait dengan kerukunan. Karena di Dubai, di Uni Emirat Arab itu moderasi itu tidak hanya utusan khusus presiden, tapi bentuknya kementerian. Bentuknya kementerian. Ya, mudah-mudahan situasi bangsa ini terbaik-baik saja sehingga tidak ada gangguan soal toleransi dan moderasi. Caranya seperti apa, Gus? Salah satunya mungkin kita nanti akan membuat semacam rumah moderasi kali ya. Jadi kita akan belanja masalah terlebih dahulu. Setelah itu baru kemudian nanti kita cari solusinya. Kira-kira gitu ya. Nah, ya makasih. Bukan staf khusus, penasihat khusus saja. Ya, penasihat khusus. Agak beda sih, kan nanti beri nasihat. Memang beliau waktu masih sebagai presiden terpilih, beliau sangat memberikan perhatian sangat khusus berkaitan dengan masalah haji di Indonesia ini. Dan saya memang beberapa kali menghadap beliau untuk dimintai beliau tentang berbagai macam pandangan, karena kan itu memang koordinasinya di bawah saya sebagai Menko PMK. Ya. Mungkin karena saya sudah memberikan beberapa masukan itu, mungkin beliau mempertimbangkan saya ditunjuk sebagai penasihat, salah satu penasihat beliau itu. Adanya penasihat khusus haji ini apakah karena masalah yang lalu-lalu soal cengkarut haji itu, Pak? Saya tidak tahu tentang itu, tetapi yang jelas beliau, Pak Presiden Prabowo itu sangat memberikan perhatian khusus terhadap masalah haji. Nah, saya tidak tahu apa yang melatar belakang beliau, karena itu beliau memerintah saya untuk mencoba membuat semacam analisis gitu ya. Kemudian saya sampaikan kepada beliau. Dan itu dalam kapasitas saya sebagai Menko PMK, kan itu di bawah koordinasi dan evaluasi monitoringnya kan di bawah saya. Sehingga saya cukup banyaklah data tentang berbagai macam masalah yang ada. Tetapi secara overall sudah bagus sih. Penanganan haji sudah bagus. Cuman memang harus diingat bahwa haji itu komponen dari ibadahnya itu hanya 30%. Yang 70% itu adalah akomodasi, transportasi, konsumsi, catering itu, kemudian juga persoalan administrasi, percepatan dan kemudahan yang harus diberikan kepada para jamaah. Sekarang juga sudah mulai ditangani dengan baik kan. Saya kira saya akan mencoba nanti mengumpulkan informasi-informasi, berbagai masalah, termasuk tata kelola kaitannya dengan hubungan antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Arab Saudi. Saya kira banyak hal yang perlu kita tindak lanjuti ya. Pak Muhadjir mulai ditunjuk itu kapan, Pak? Tadi pagi. Pagi tadi beritahu kalau dadaan lah itu. Karena itu ya belum, nanti akan saya konsep dulu lah anunya. Ya. Pak Muhadjir ini kan ada, silakan Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman wartawan yang sudah nunggu. Saya Budiman Sudamiko bersama istri. Tadi saya kebetulan dipanggil, diundang untuk menghadiri pelantikan sebagai Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan.
yang mana pada tanggal 15 Oktober saya dipanggil oleh Bapak Prabowo Subianto di kediaman beliau di Kertanegara. Badan ini adalah badan baru, tugasnya adalah menyusun rencana induk pengentasan kemiskinan yang ada di kementerian dan lembaga di Indonesia, lantas mengkoordinasikan aktivitas pengentasan kemiskinan serta mempercepatnya yang ada di Kementerian Sosial, Kementerian Desa, Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Perindustrian, Kominfo, Pendidikan, Kesehatan yang khusus berkaitan dengan kemiskinan serta perapian data supaya itu menjadi pedoman sehingga kita mendapatkan data-data yang valid dan objektif dan dinamis sifatnya, karena persoalan kemiskinan tidak sesederhana sekedar membagi bantuan tunai, tapi juga mengentaskannya. Ini adalah badan pengentasan, bukan penanggulangan. Kalau menanggulangi itu ngasih aspirin saja. Tapi Pak Prabowo minta supaya hal yang lebih fundamental. Jadi bagi kami, orang miskin itu harus diberdayakan. Orang yang terancam miskin harus diselamatkan. Siapa itu terancam miskin? Ya mungkin pekerja-pekerja pabrik yang pabriknya melakukan mekanisasi, digitalisasi, robotisasi, ter-PHK. Atau mereka menjadi korban bencana alam. Atau ya akibat-akibat. Dan pemirsa, berikut ini merupakan sejumlah tokoh yang dilantik menjadi utusan khusus Presiden di Istana Negara hari ini. Ada Muhammad Mardiono, utusan khusus Presiden bidang ketahanan pangan. Setiawan Ikhlas, utusan khusus Presiden bidang ekonomi dan perbankan. Miftah Maulana Habibur Rahman atau Gus Miftah, utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Ada Raffi Ahmad, utusan khusus Presiden bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni. Ahmad Ridho Sabana, utusan khusus Presiden bidang UMKM, ekonomi kreatif dan digital. Mari Elka Pangestu, utusan khusus Presiden bidang perdagangan. Zita Anjani, utusan khusus Presiden bidang pariwisata. Kemudian juga ada sejumlah tokoh yang dilantik menjadi penasehat khusus Presiden, pemirsa. Lalu ada penasihat khusus Presiden bidang kesehatan, Letjen TNI Purnawirawan Dr. Terawan Agus Putranto. Penasihat khusus Presiden urusan digitalisasi dan teknologi pemerintahan, Luhut Binsar Panjaitan. Penasihat khusus Presiden bidang politik dan keamanan, Jenderal TNI Purnawirawan Wiranto. Lalu ada musisi Yovie Widianto yang dilantik sebagai staf khusus Presiden. Kemudian Kepala Badan Pengelola Investasi. Lalu ada sejumlah tokoh yang menjadi Kepala Badan Penyelenggara Haji. Lalu ada Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan berikut ini. Kemudian ada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Ada Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, Majen TNI Purnawirawan Lodwi Kusum. Serta Badan Pengendalian Pembangunan di mana Aris Marsudianto ditunjuk sebagai Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus. Presiden Prabowo Subianto kemarin menyerahkan tongkat estafet Menteri Pertahanan kepada Syafri Samsudin. Acara serah terima jabatan Menteri Pertahanan digelar dengan upacara militer di Gedung Kementerian Pertahanan, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta. Presiden RI sekaligus Menteri Pertahanan periode 2019-2024 Prabowo Subianto secara resmi menyerahkan tongkat estafet kepemimpinan kepada Syafri Samsudin selaku Menteri Pertahanan masa jabatan 2024-2029. Sebelumnya, Syafri Samsudin sudah resmi dilantik sebagai Menteri Pertahanan di Kabinet Merah Putih pada Senin 21 Oktober lalu.
Proses sertijab berlangsung hikmat dengan dihadiri sejumlah tokoh, mulai dari Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, Kepala BIN Muhammad Herindra, jajaran Kepala Staf Angkatan, Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan Jenderal Wiranto, sejumlah menteri di Kabinet Merah Putih serta sejumlah purnawirawan. Prosesi serah terima jabatan kepada Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin berlangsung singkat, ditandai dengan penyerahan cenderamata sebagai bentuk pisah sambut antara Prabowo dan Syafri. Cenderamata tersebut berupa poster kolase foto Prabowo berukuran besar yang dibawa menggunakan mobil disertai iringan pawai musik. Usai melakukan prosesi serah terima jabatan, Menhan Syafri Syamsuddin mengantarkan Presiden Prabowo Subianto dari Gedung Kementerian Pertahanan menuju Istana Kepresidenan Jakarta. Dengan menaiki mobil maung, keduanya menyapa masyarakat yang berada di tepi jalan. Arak-arakan Prabowo dan Syafri juga diiringi oleh pawai marching band dari Akademi Militer. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra menanggapi pertanyaan wartawan mengenai pelanggaran HAM berat terkait tragedi 1998 silam. Menurut Yusril, pemerintahan Prabowo saat ini memiliki komitmen teguh dalam memperjuangkan hukum dan keadilan. Saya akan komunikasikan hal ini, juga koordinasikan dengan Pak Natalius Pigai ya, untuk menelaah dan mempelajari berbagai rekomendasi tentang pelanggaran HAM berat yang terjadi di masa yang lalu, dan bagaimana sikap pemerintah kita ke depan. Itu sesuatu yang perlu kita bahas dan kita koordinasikan bersama-sama. Tapi tentu kita memiliki satu keyakinan yang teguh bahwa pemerintah ini, pemerintah yang baru di bawah pimpinan Pak Prabowo Subianto ini mempunyai komitmen yang teguh dalam melaksanakan hukum dan keadilan, termasuk juga ke depan kita membangun kehidupan bangsa dan negara kita ini dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia, baik yang dirumuskan oleh PBB maupun dalam semua peraturan perundang-undangan maupun dan konstitusi kita sendiri. Itu ya. Perlu dianalisis lagi, Prof. Karena sebelumnya Presiden Jokowi juga sudah menyebutkan bahwa aksi 98 ini sudah termasuk pelanggaran HAM berat. Ya, kategori seperti itu memang sudah dikemukakan, dan kita kategori-kategori itu kan sudah dibuat dan diputuskan oleh pemerintah yang lalu, dan pemerintah yang sekarang kan belum, karena ini kan baru sama sekali ya dibentuk koordinator urusan HAM ini, dan tidak ada salahnya kalau kami mempelajari apa yang telah dirumuskan oleh pemerintah yang lalu dan apa juga yang telah direkomendasikan oleh Komnas HAM, dan juga pandangan-pandangan dan masukan-masukan yang diberikan oleh masyarakat. Tapi percayalah bahwa pemerintah punya komitmen untuk menegakkan masalah-masalah HAM itu sendiri. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mulai menempati kantor Luhut Binsar Panjaitan pada saat menjabat sebagai Kemenko Maritim dan Investasi. Iya, nantinya AHY akan membawahi 5 kementerian dan mengaku puas berkantor yang terletak di pusat Jakarta tersebut. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono akan menempati kantor Luhut Binsar Panjaitan pada saat menjabat sebagai Kemenko Maritim dan Investasi. Ini diungkapkan saat kunjungan kerja ke Kementerian Transmigrasi di Kalibata, Jakarta Selatan. Dalam kunjungan ke Kementerian Transmigrasi, AHY sempat berkeliling dan menyapa ASN yang ada di sana. Pada jabatannya, AHY akan membawahi 5 kementerian, diantaranya Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Transmigrasi, serta Kementerian Perhubungan. Selain itu, AHY juga akan berfokus terhadap pemerataan infrastruktur baik di Pulau Jawa dan di non-Pulau Jawa. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono telah tiba di Kazan, Rusia pada Selasa waktu setempat untuk menghadiri konferensi tingkat tinggi BRICS Plus. Menlu Sugiono disambut dengan tradisi penyambutan tradisional Kazan Rusia dan mencicipi roti khas Kazan, cak-cak. Menghadiri KTT ke-16 BRICS di Kazan, Rusia adalah tugas pertama Sugiono sehari setelah dilantik sebagai Menteri Luar Negeri.
Sugiono diutus Presiden Prabowo untuk menyuarakan pesan perdamaian dan solidaritas antar negara-negara berkembang untuk bersatu memainkan peran pentingnya dalam menciptakan tatanan dunia yang lebih inklusif, adil dan setara. Kehadiran Menlu Sugiono juga menegaskan komitmen Indonesia berperan aktif di kancah internasional dan memperkuat hubungan dengan semua negara, termasuk negara anggota BRICS. Pemirsa, Menteri Pertanian Amran Sulaiman menggelar rapat koordinasi dengan Menteri BUMN Erick Thohir di Gedung Kementerian Pertanian Jakarta. Rapat koordinasi digelar sebagai bentuk upaya mendukung program pemerintahan Prabowo Gibran dalam swasembada pangan nasional. Demi Allah, usai dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto menyampaikan pidato perdananya di Gedung MPR Jakarta. Dalam pidatonya, Prabowo dengan tegas menargetkan pencapaian singkat swasembada pangan di Indonesia dengan target selama 5 tahun ke depan. Selain pangan, Prabowo juga menekankan pentingnya swasembada energi dengan memanfaatkan teknologi dan kekayaan sumber daya alam Indonesia untuk sejahterakan rakyat. saya sudah mempelajari bersama pakar-pakar yang membantu saya. Saya yakin paling lambat 4-5 tahun kita akan swasembada pangan. Bahkan kita siap menjadi lumbung pangan dunia. Saudara-saudara sekalian, kita juga harus swasembada energi. Dalam keadaan ketegangan, dalam keadaan kemungkinan terjadi perang di mana-mana, kita harus siap dengan kemungkinan yang paling jelek. Negara-negara lain harus memikirkan kepentingan mereka sendiri. Kalau terjadi hal yang tidak kita inginkan, sulit akan kita dapat sumber energi dari negara lain. Karena itu, kita harus swasembada energi dan kita mampu untuk swasembada energi. 1 hari pasca pelantikan Menteri Kabinet Merah Putih, Menteri Pertanian Amran Sulaiman menggelar rapat koordinasi dengan Menteri BUMN Erick Thohir. Rapat koordinasi dilakukan dalam upaya mendukung program pemerintahan Prabowo Gibran dalam swasembada pangan nasional agar bisa berjalan dengan cepat, tepat, dan terrealisasi dengan baik. Melihat, mendengar pidato Bapak Presiden kemarin, bahwasanya swasembada menjadi prioritas beliau. Swasembada pangan, swasembada energi, air, tiga-tiganya itu berada di pertanian. Perintah beliau paling lambat swasembada 4 tahun. Kami katakan insya Allah bisa dengan kolaborasi Pak Menteri BUMN, Menteri PU, dan lain-lain. Sementara itu, Menteri BUMN Erick Thohir menyebut akan memberantas segala sesuatu yang menjadi penghambat terwujudnya swasembada pangan di lembaga-lembaga terkait. Hari ini saya bersama Pak Wamen saya membawa Dirut Bulog untuk memastikan Bulog bisa operasi pasar sesuai dengan tupoksinya. Lalu juga ada pupuk yang dimana kita memastikan juga tidak ada lagi main-main di pupuk, ya. Kita akan berantas yang namanya pihak-pihak yang selama ini menghambat. Ini nanti Pak Menteri menyampaikan. Dan juga kebijakan nanti untuk PTPN, untuk juga alokasi lahan yang memang dibutuhkan untuk swasembada daripada. Dengan adanya kolaborasi antar lembaga kementerian, swasembada pangan nasional diharapkan dapat terwujud dalam kurun waktu 4 tahun. Tim Liputan
Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka hari ini akan menggelar sidang paripurna perdana Kabinet Merah Putih di Istana Negara. Ya, dan untuk mengetahui informasi terkini sudah bersama dengan kami rekan Esra Ambarita di Istana Negara Jakarta. Halo Esra, jam berapa rencananya sidang paripurna perdana Kabinet akan dimulai? Saya juga pemirsa, kalau saya menggambarkan langsung dari Istana Kepresidenan Jakarta bahwa informasi yang kami terima dari pihak Biro Pers Istana, hari ini akan digelar agenda yakni rapat perdana ataupun sidang perdana untuk Kabinet Merah Putih, yakni ini rencananya akan dihadiri oleh jajaran menteri, kemudian juga jajaran wakil menteri hingga kepala badan yang baru saja dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto beberapa waktu lalu. Nah, terkait waktunya ini kami masih menunggu konfirmasi, namun sejauh informasi yang beredar bahwa ini nantinya akan dimulai pada pukul 3 sore atau ada juga yang mengatakan pada pukul 11, namun tentunya kami masih mengkonfirmasi terkait pukul berapa nanti untuk sidang maupun rapat perdana ini digelar. Karena ini menjadi hal menarik karena untuk pertama kalinya di bawah naungan dari Prabowo Subianto maupun Gibran Rakabuming Raka dari komposisi di Kabinet Merah Putih ini melakukan rapat secara perdana sebagai arahan ataupun nanti bagaimana instruksi dari Presiden Prabowo Subianto untuk masing-masing dari menteri maupun wakil menteri menjalankan tugasnya selama 100 hari ke depan. Namun satu hal yang disampaikan misalnya dari kepala badan yakni Budiman Sujatmiko yakni selaku kepala badan pengentasan kemiskinan sempat menyampaikan bahwa tema besar dari rapat perdana di hari ini adalah bagaimana terkait arahan Prabowo Subianto ataupun Presiden Prabowo Subianto untuk mendukung visi dari Prabowo Subianto maupun Gibran Rakabuming Raka menuju Indonesia Emas 2045. Tentunya kami akan mengupdate seperti apa nanti arahan maupun nanti terkait rapat ini mengingat masih dimulai nanti pada pukul 3 sore. Nah, pemirsa, untuk diketahui pula bahwa nanti usai mendapatkan arahan dari Presiden Prabowo Subianto dari masing-masing komposisi menteri maupun wakil menteri hingga nanti kepala badan yang baru dilantik maupun staf sus ini akan masih menjalani pelatihan ataupun nanti akademik militer. Ini akan berlangsung nanti di tanggal 25 hingga 27 Oktober yang mana ini untuk menguatkan komposisi dari masing-masing menteri untuk mewujudkan visi dari Prabowo Subianto maupun Gibran Rakabuming Raka. Nah, menariknya bahwa untuk Kabinet Merah Putih ini tidak hanya tokoh-tokoh publik ataupun tokoh-tokoh politik yang sudah kemarin ada di kabinet dari Presiden Joko Widodo, namun juga sudah ada di Presiden Joko Widodo, namun juga ini diwarnai ataupun dihiasi oleh kalangan selebriti yang juga kemarin diangkat menjadi staf sus dari Presiden Prabowo Subianto. Misalnya saja kita sebut musisi Yovie Widianto yang kemarin juga ditunjuk sebagai staf sus di bidang ekonomi kreatif, kemudian juga dari Raffi Ahmad juga ditunjuk sebagai staf sus untuk membidangi representasi dari generasi muda. Ini menjadi hal menarik karena dari Presiden Prabowo Subianto terus menggaungkan atau menggembakan bahwa akan merangkul semua dari berbagai kalangan untuk sekali lagi mewujudkan visi menuju Indonesia Emas 2045. Demikian Arlista dan Jamar yang bisa saya sampaikan. Kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih banyak atas laporannya Esra Ambarita langsung dari Istana Negara Jakarta dan selamat kembali bertugas. Salam sehat Esra. Ya pemirsa, informasi selanjutnya sejumlah persiapan dilakukan jelang pembekalan para menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih. Ya, pembekalan rencananya digelar pekan ini di Tidar, Magelang, Jawa Tengah. Sebanyak 120 tenda ala barak militer disiapkan oleh Akademi Militer Magelang untuk kegiatan pembekalan bagi anggota Kabinet Merah Putih. Selain itu, sejumlah petugas kebersihan dan teknisi juga melakukan persiapan di Borobudur Golf and Country Club yang menjadi lokasi pembekalan. Ya, DPR sahkan 13 komisi dan mitra kerja Kabinet Prabowo Gibran. Informasi selengkapnya saya jeda pemirsa, tetaplah bersama Sindo Today. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama Sindo Today bersama saya Arlista dan rekan saya Camar Henda. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mengubah struktur kementerian dan lembaga termasuk mengeluarkan Kementerian Keuangan dari bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Ya, kementerian yang digawangi oleh Sri Mulyani itu kini langsung di bawah amatan Presiden.
Presiden Prabowo Subianto mengubah struktur kementerian dan lembaga termasuk mengeluarkan Kementerian Keuangan dari bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Institusi pengelola keuangan negara itu kini langsung di bawah amatan Presiden. Perubahan itu tertuang dalam Peraturan Presiden 193 tahun 2024 tentang penataan tugas dan fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih periode 2024-2029. Bill itu menggantikan Perpres 67 tahun 2019 tentang struktur Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024. Adapun dari Perpres baru tersebut sebanyak 8 kementerian berada di bawah koordinasi Kemenko Perekonomian, yaitu Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Kemudian Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Investasi dan Hilirisasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal, Kementerian Pariwisata dan instansi lain yang dianggap perlu. Selain Kemenq, kementerian lain seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Koperasi, Kementerian UKM, dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional juga dikeluarkan dari koordinasi Kemenko Perekonomian. DPR mengesahkan 13 komisi dan mitra kerja Kabinet Prabowo Gibran. Seiring adanya penambahan kementerian di pemerintahan baru, jumlah komisi DPR pun bertambah. Pemirsa, jika sebelumnya DPR memiliki 11 komisi, kini bertambah 2 menjadi 13 komisi. Dalam rapat paripurna hari ini, DPR mengesahkan mitra kerja masing-masing komisi dengan sejumlah kementerian yang dipecah dan nomenklatur baru. DPR pun menyesuaikan susunan alat kelengkapan Dewan. 1 sampai dengan 13 dan badan anggaran. Kini tiba saatnya kami menanyakan kepada sidang Dewan yang terhormat, apakah ruang lingkup tugas dan mitra kerja Komisi 1 sampai dengan Komisi 13 dan badan anggaran DPR RI tersebut dapat disetujui? Terima kasih. Pemirsa, sekitar sebulan lagi jelang pemilihan Gubernur Jakarta, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 1, Ridwan Kamil Suswono mendapatkan dukungan dari komunitas Batak Marbisuk. Ridwan Kamil dan Suswono mendapatkan dukungan dari komunitas Batak Marbisuk yang dideklarasikan pada Selasa pagi di Gedung Pemuda KNPI Rawamangun, Jakarta Timur. Dukungan ini tidak hanya selama masa kampanye, namun hingga pemilihan nanti. Dukungan ini diharapkan dapat membawa paslon nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono memenangkan kontestasi Pilgub Jakarta 2024 satu putaran. Sebelumnya calon gubernur Jakarta nomor urut 1 juga mendapatkan dukungan 22 organisasi etnisitas beberapa waktu yang lalu. Ya, pemirsa, calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 3 Rano Karno atau Sidul berkampanye di Tegal Alur, Cengkareng Barat, Jakarta Barat. Ya, Sidul menemui komunitas Tionghoa dan membeberkan program pasangan nomor urut 3 di wilayah tersebut. Cawagup nomor urut 3 Rano Karno atau yang akrab disapa Bang Do mengunjungi komunitas masyarakat Tionghoa di Tegal Alur, Cengkareng Barat, Jakarta Barat. Rano langsung disambut masyarakat Tionghoa ketika tiba di lokasi. Rano sempat berdialog dengan warga keturunan Tionghoa terkait berbagai masalah seperti toleransi antar agama hingga persoalan investasi. Sidul kemudian berorasi di hadapan warga dan memaparkan program-program unggulan jika dipercaya menjadi Cawagup Jakarta. Di antaranya memperbaiki puskesmas yang rusak dan memasang CCTV di lingkungan warga dan melanjutkan program gubernur sebelumnya. Buat kita menjadi masukan supaya kita paham apa sih sesungguhnya yang terjadi. Nah, fungsi pemerintah yaitu mendengar masyarakat. Kalau nggak mau mendengar ya jangan jadi pemerintah. Kemudian apa cukup didengar? Tidak, harus ada eksekusi yang lain. Jadi itulah konsekuensi dari sebuah kepemerintahan di mana ya memang melayani masyarakat. Selain itu, Rano Karno juga berkampanye dan menyapa warga Rawabuaya, Cengkareng, Jakarta Barat. Di lokasi, Rano disambut seni silat Betawi. Rano Karno juga berdialog dengan warga untuk mencari solusi masalah-masalah yang dihadapi warga Rawabuaya. Dari Jakarta, Endang Priyono melaporkan.
Pemirsa, Partai Perindo turut hadir dalam deklarasi dukungan kepada calon gubernur dan wakil gubernur Banten Andra Soni Dimyati Natakusuma. Hal ini menjadi komitmen Partai Perindo dalam mengawal pemenangan para calon kepala daerah yang telah diusung maupun didukung dalam Pilkada serentak 2024. Deklarasi dukungan kepada pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Banten nomor urut 2, Andra Soni Dimyati Natakusuma, digaungkan oleh puluhan relawan Jalak Banten di Pondok Aren, Tangerang Selatan. Dalam deklarasi yang turut dihadiri jajaran pengurus DPW Partai Perindo Banten ini, para relawan optimis pasangan ini mampu menjalankan visi misinya yang berpihak pada rakyat melalui salah satu programnya sekolah gratis bagi masyarakat Banten. Karena banyak dari masyarakat di Banten itu terkait pendidikan, banyak yang mereka hanya lulus di bangku tingkatan SD bahkan SMP. Kami dari DPW Perindo Banten memberikan support yang besar kepada saya relawan Jalak Banten karena mereka lah nanti ujung tombak dari yang akan mensosialisasikan program-program kerja dari Andra Soni dan Dimyati Natakusuma. Sementara itu, DPD Partai Perindo Kabupaten Samosir menggelar rapat konsolidasi untuk membahas penguatan strategi pemenangan pemilihan Bupati Samosir dan Pilgub Sumatera Utara 2024. Untuk Samosir kita gerakkan seluruh struktur dari atas hingga ke akar rumput untuk memenangkan Pandiko Ariston pantas dengan nomor urut 2. Dan juga kita sampaikan bahwa untuk gubernur tegak lurus kita semua dukung Bobi Surya dengan nomor urut 1. Kapan ke depan ketika Pandikonya menang, harapan kita dia adalah penguasa yang tetap dekat dengan warganya, dekat dengan rakyatnya, dekat dengan partai politik yang menang. Seluruh pengurus dan kader partai yang dipimpin Ketua Umum Angela Tanusudibio ini berkomitmen akan terus berjuang memenangkan pasangan calon kepala daerah yang diusung maupun didukung di Pilkada serentak 2024. Tim Liputan iNews melaporkan.